Jika kita ingin menggunakan opening baru dalam turnamen, opening yang jarang kita mainkan, maka hal yang harus kita pahami adalah bagaimana filosofi dan motif dari opening tersebut. Motif yang dimaksud di sini adalah bagaimana pola dan dinamika dari opening. Magnus Carlsen adalah pemain yang memiliki repertoire pembukaan yang beragam. Skill opening tidak dicapai dalam waktu yang sekejap, tetapi melalui analisa yang mendalam dan butuh waktu. Model game berikut ini menunjukkan bagaimana Carlsen mendemonstrasikan opening yang jarang dimainkan di tingkat elite Grandmaster. Tetapi di tangan Carlsen, opening ini terlihat ampuh menggilas Grandmaster papan atas Fabiano Caruana. Caruana mengawali dengan D4, pion F5, G3, langkah yang dianjurkan menghadapi Dutch opening. Kuda F6, gajah fianchetto, pion E6, C4, C6. Sebagai pemain hitam, Carlsen menyiapkan variasi Stonewall, variasi yang menempatkan pion sentral di petak terang. Caruana melangkah kuda F3. Jika Anda sebagai pemain putih melangkah pion D5, maka hitam terlebih dahulu mengembangkan gajah gelap, skak, gajah D2, dibalas dengan pion A5, melindungi gajah. Apabila Anda menukar gajah, maka memberi kesempatan bagi hitam untuk menempatkan pionnya di B4, mengontrol petak C3 dan A3. Jika putih usir gajah dengan A3, gajah C5 menyerang pion F2. Caruana tidak menghendaki model bangunan ini terjadi. Dia lebih memilih kuda F3. Carlsen dorong pion D5. Dengan penempatan pion hitam di petak terang, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara hitam mengaktifkan gajah petak terang? Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh hitam untuk mengembangkan gajah C8. Yang pertama, mendorong pion B6 lalu menempatkan gajah di B7 atau di petak A6. Dan yang kedua, hitam bisa melakukan manuver gajah di D7, lalu ke E8, dan selanjutnya ke G6. Pada situasi seperti ini, Caruana melakukan langkah normal dengan rokade. Gajah D6, sebuah langkah standar dalam Stonewall. Pion B3, putih ingin mengadu gajah gelap, tetapi hal ini dicegah oleh Carlsen dengan menteri E7. Gajah B2, pion B6, kuda E5, gajah B7, kuda D2, rokade, benteng C1, pion A5. Dutch defense adalah pembukaan yang sangat fleksibel dan dinamis. Kadang, hitam bisa melakukan serangan sporadis di sayap raja, dan di lain waktu, hitam juga bisa mencari kelemahan putih di sayap menteri. Carlsen sudah menganalisa bagaimana mengeksploitasi kelemahan putih di sayap menteri. Caruana pion E3, kuda A6. Di posisi ini, komputer menyarankan agar putih melangkah kuda F3, mendukung keberadaan kuda E5. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Caruana.
Dia lebih memilih memundurkan kudanya di B1. Secara psikologis, Caruana terpengaruh dengan pergerakan perwira hitam di sayap menteri. Langkah memundurkan kuda di B1 menjadi awal dari dominasi Carson dalam permainan. Carson menghilangkan kuda E5. Langkah ini juga memberi akses bagi menteri hitam untuk masuk ke wilayah sayap menteri putih. Pion kali gajah, kuda E4, menteri E2. Pion A4, Carson konsisten dengan rencananya memberi tekanan di sayap menteri. Kuda C3, pertukaran pion, menteri B4, hitam mendapat tempo untuk menyerang pion B3. Kuda kali kuda, pion kali kuda, menteri C2, menjaga pion, kuda C5, kembali menyerang pion, gajah C3, menteri kali pion, menteri kali menteri, kuda kali menteri. Kedua pemain menyederhanakan bangunan catur dengan menukar menteri. Draw bukanlah hasil yang buruk jika menghadapi sang juara dunia. Dan inilah yang diharapkan oleh Caruana. Tetapi Carson salah satu pemain terhebat dalam permainan akhir. Di sini putih menggeser benteng ke B1, kuda C5, benteng kali pion, kuda A4, menawarkan pertukaran gajah, Caruana menerimanya, kuda kali gajah, benteng E7, hitam mengadu benteng, Caruana menerima pertukaran. Inilah yang diinginkan oleh Carson, menghilangkan benteng putih di baris ke-7. Caruana sebaiknya melangkah benteng C7, menyerang pion C6. Apabila pion dipertahankan, benteng A7 tetap mempertahankan benteng di baris ke-7. Posisi ini lebih baik daripada pertukaran benteng. Kita kembali ke posisi yang sebenarnya. Posisi diagonal gajah fianchetto yang tertutup oleh pion hitam membuat gajah ini pasif. Caruana benteng A1, Carson benteng D8, benteng putih berkuasa di jalur A, sementara benteng hitam di jalur D. Gajah F1, pion C5, menutup pergerakan pion C4 putih. Caruana benteng A3, kuda B1, Carson mempunyai rencana menempatkan kuda di F3. Benteng A1, kuda D2, gajah E2, kuda F3. Sekarang, jika kuda ini dipukul, Carson memiliki pion di F3 yang sangat kuat. Caruana menukar gajah, pion kali gajah, pion H3 memberi ruang bagi raja di H2, pion H5, pion G4, pion kali pion, pion kali pion, pion H4, sebuah teknik ending dari Carson. Keberadaan pion F3 dan H4 hitam menekan pergerakan raja putih. Raja H2, benteng D2, raja H3, pion G5, posisi raja semakin terjepit. Pion E4, benteng D4, menyerang dua pion putih, benteng skak, raja F7,
benteng A3, menyerang pion F3, benteng pukul pion, skak, raja E7, benteng E3, benteng D4, pion F3, pion C4, benteng A3, benteng D3, menawarkan pertukaran benteng. Jika putih menerima pertukaran, hitam memiliki 2 pion bebas. Benteng skak, raja D8, raja G2, pion C3, benteng A4, pion C2, benteng C4, benteng D2, raja H3, raja D7, benteng C5, benteng F2, pion F4. Di sini Carson mengorbankan pion C2 untuk mendapatkan 2 pion bebas di jalur G dan di jalur H. Carson terlebih dahulu melakukan skak. Raja H2, benteng kali pion. Caruana akhirnya menyerah karena menyadari apabila benteng kali pion C2, benteng kali G4, 2 pion bebas membuat Carson memenangkan permainan.